Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat Idul Fitri di rumah. Nah, sebenarnya sholat Idul Fitri ini hukum asalnya ketika kondisi normal itu dilakukan di tempat lapang. Ya, kalau dalam hadis Nabi itu disebut musola. Ya, dalam hadis itu ada istilah musola yang digunakan dalam hadis, tapi musola yang dimaksudkan dalam hadis itu yang disebutkan sebagai tempat sholat Id, Idul Fitri maupun Idul Adha itu maksudnya bukan musola seperti istilah dalam bahasa Indonesia, yaitu masjid yang kecil, tetapi musola yang dimaksud itu adalah lapangan, ya tempat yang luas gitu ya. Itu yang disebut dengan musola dalam hadis. Atau kalau menurut mazhab Syafi'i juga boleh dilakukan di masjid, itu dalam kondisi normal. Tapi ketika ada udzur syar'i, ya seperti yang ada sekarang ini, apakah boleh dikerjakan di rumah? Maka di sini dari kajian saya itu boleh dilakukan sholat Idul Fitri itu di rumah. Misalnya ada udzur ketika seseorang itu dalam perjalanan, ya musafir, dia mencari tempat untuk sholat Jumat, bukan sholat Jumat, untuk sholat Idul Fitri dia susah, kayak dia dalam perjalanan, nggak ada temannya misalnya, ya dia bisa sholat sendiri. Ya, ini saya kutipkan beberapa pendapat dari para ulama yang membolehkan sholat Idul Fitri secara di rumah. Ya. Yang pertama dari Imam Muzani. Imam Al-Muzani ini muridnya Imam Syafi'i dalam kitab yang berjudul Mukhtasar Al-Um, juz 8 halaman 125 itu Imam Muzani mengatakan wa yusalli al-idaini al-munfaridu fi baitihi wal musafiru wal abdu wal mar'atu, yang artinya sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu boleh dilakukan di rumah oleh seseorang secara sendiri, munfarid, ya. Kemudian wal musafir, dan juga boleh dilakukan oleh musafir, orang yang sedang dalam perjalanan, wal abdu, kemudian boleh juga dilakukan oleh hamba sahaya atau budak, wal mar'atu, dan juga boleh juga dilakukan oleh seorang perempuan. Kemudian juga ini saya kutipkan pendapat Imam Nawawi dalam kitab beliau Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab juz yang kelima halaman 26. Beliau mengatakan hal tusra'u sholatul idi lil abdi wal musafiri wal mar'ati wal munfaridi fi baitihi au fi ghairihi. Apakah disyariatkan sholat Id untuk seorang budak atau orang musafir dalam perjalanan atau seorang perempuan atau seseorang secara sendiri munfarid di rumahnya atau selain di rumahnya? Fihi tariqoni, di sini itu ada dua jawaban. Dua toriko, artinya dua cara menjawab persoalan ini. As-sahhuhuma wa ashharuhuma, yang paling sahih, yang paling benar dan yang paling masyhur, al-qat'u bi annaha tusra'u lahum, yaitu yang paling pendapat yang paling sahih, paling benar, bahwa sholat Id itu dipastikan disyaratkan untuk mereka tadi, ya, untuk munfarid, orang sendiri, atau orang musafir, atau perempuan dan budak, sholat di rumah, ya, sholat Idul Fitri di rumah. Ya. Kemudian ini dalam kitab Mughni Al-Muhtaj, Mughni Al-Muhtaj pada juz yang pertama halaman 587, ini juga hampir sama dengan yang disebut oleh Imam Nawawi tadi. Tusra'u lil munfaridi wal abdi wal mar'ati wal musafiri fala tatawaqqafu ala syurutil jumu'ati min i'tibaril jama'ati wal adadi wa ghairihima wa yusannul ijtima'u laha fi maudhi'in wahidin. Wa tusra'u, dan disyariatkan. Apa yang disyariatkan? Yaitu sholat Id lil munfaridi, bagi orang sendiri, munfarid, wal abdi, kemudian juga seorang budak,
wal mar'ati perempuan dan musafir orang dalam perjalanan. Jadi disyariatkan. Fala tatawaqqafu ala surutil jumu'ati min i'tibari al-jamaah wal adad wa ghairi. Jadi tidak bergantung kepada syarat-syarat sholat Jumat dalam hal jamaah, syarat berjamaah atau jumlah yang ikut dalam sholat Jumat itu dan lain-lain. Wa yusanul istima'u laha fi maudhi'in wahidin, dan disunnahkan istima' atau berkumpul untuk melakukan sholat Id itu fi maudhi'in wahidin, di satu tempat ya, walaupun itu bukan di masjid. Jadi sholat Idul Fitri ini bisa dilakukan di rumah atau di satu tempat ya, ketika ada ijtima atau berkumpulnya beberapa orang. Jadi kesimpulannya bahwa sholat Idul Fitri yang sebenarnya hukum asalnya itu karena ini merupakan syiar Islam, maka yang ideal yang merupakan hukum asal itu memang dilaksanakan di keramaian, di tempat banyak orang, seperti di musola tempat lapang ya, atau di masjid. Tetapi dalam kondisi sekarang ya itu bisa atau boleh atau sah dilakukan di rumah sendiri juga boleh kalau mengikuti pendapat Imam Muzani tadi atau Imam Nawawi atau dalam kitab Mughni Muhtaj tadi ya. Nah, jadi itu sholat Idul Fitri intinya boleh dilakukan di rumah dalam situasi seperti yang ada sekarang ini. Kemudian mengenai pelaksanaannya, apakah nanti disertai dengan khutbah? Maka di sini saya lengkapi jawaban saya. Khutbah setelah Idul Fitri ataupun Idul Adha itu hukumnya adalah sunnah, tidak wajib. Menurut jumhur ulama, terutama 4 mazhab, yaitu mazhab Abu Hanifah, mazhab Imam Malik, mazhab Syafi'i, dan mazhab Ahmad. Itu semuanya sepakat khutbah setelah Idul Fitri, setelah sholat Idul Fitri atau setelah Idul Adha itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Jadi kalau memang di suatu masyarakat misalnya atau di dalam rumah misalkan tidak ada yang mampu untuk melakukan khutbah, ya sudah, tidak diadakan khutbah juga tidak apa-apa. Tetapi tentu yang lebih afdol dilakukan khutbah ya, ini yang lebih afdol. Walaupun di rumah ketika dilakukan misalnya seorang ayah, dia punya makmum, istrinya sama beberapa anaknya misalnya 3 orang, 4 orang, ya tentu yang lebih baik yang disunnahkan itu adalah ada khutbah setelah dilaksanakannya sholat Idul Fitri secara berjamaah dengan keluarga di rumah. Itu yang lebih afdal adalah ada khutbah setelah sholat Idul Fitri. Kemudian sedikit saya tambahkan, khutbah untuk setelah sholat Idul Fitri atau Idul Adha itu 2 khutbah atau 1 khutbah. 2 khutbah itu berarti seperti khutbah sholat Jumat. Ini ada khilafiyah, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, tapi saya pernah mempelajari persoalan ini. Pendapat yang lebih kuat itu adalah pendapat jumhur ulama, termasuk 4 mazhab itu sepakat. Mazhab Abu Hanifah, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, bahwa khutbah setelah sholat Idul Fitri atau Idul Adha itu adalah 2 khutbah, bukan 1 khutbah. Jadi khutbah pertama, kemudian ada istirahat atau duduk di antara 2 khutbah, lalu kemudian khutbah yang kedua. Jadi seperti khutbah Jumat. Nah, ini pendapat yang lebih kuat untuk khutbah setelah Idul Fitri atau setelah sholat Idul Adha. Baik, demikian yang bisa saya jelaskan. Oke, ya Ustaz. Kita masih memiliki banyak waktu. Kita akan coba menjawab beberapa pertanyaan lagi, Ustaz. Saya cari lagi, ini sudah ada yang masuk. Nah, misalnya ini, Ustaz. Oh, ini udah dijawab ya, Ustaz ya. Ini sholat sendiri, ya. Sholat Idul Fitri sendiri. Assalamualaikum, Afwan, Ustaz. Apakah boleh sholat Idul Fitri sendiri ketika ada perbedaan datang, ya,
hari raya Idul Fitri? Oh iya, mungkin ini persoalan perbedaan hari Syawal Ustaz ya, 1 Syawal. Ya, jadi boleh hukumnya sholat Idul Fitri sendiri. Ya, jadi tidak masalah. Tadi sudah saya sebutkan satu kaul atau satu pendapat dari Imam Al-Muzani, itu muridnya Imam Syafi'i, dalam kitab Mukhtasar Al-Um pada juz ke-8 halaman 125. Imam Al-Muzani mengatakan yusolli al-idaini al-munfaridu wal musafiru wal abdu wal mar'atu. Jadi boleh melakukan sholat Idul Fitri dan Idul Adha al-munfaridu fi baitihi, ya. Seseorang secara munfarid sendiri itu di rumahnya. Ya, termasuk juga perempuan, kemudian budak, kemudian juga orang musafir. Ya, jadi kalau sholat Idul Fitri secara sendiri itu hukumnya boleh. Ya, jadi bisa dilakukan sholat jamaah itu tentu yang lebih afdol, tapi kalau mau dilakukan sendiri sholat Idul Fitri juga boleh. Ya, Yes. saya kira itu jawaban saya. Yes. Selanjutnya Ustaz, ini dari Dina A. Ini sholat Idul Fitri misalnya di lapangan Ustaz, tapi safnya jarang-jarang. Ya, bagaimana hukumnya itu Ustaz? Ini kalau memilih. Jadi kalau sholat berarti itu sholat ada social distancing atau physical distancing, ada jarak. Itu menurut jumhur ulama itu boleh, tidak ada masalah. Karena menurut jumhur ulama itu merapatkan shaf, ya, itu sunnah hukumnya, tidak wajib. Meskipun ada ulama yang berpendapat itu wajib ya, tapi menurut jumhur ulama bahwa yang namanya merapatkan shaf antara shaf yang satu dengan shaf yang lain itu tidak ada jarak, itu sifatnya itu sunnah, tidak wajib. Ya. Nah, apalagi sekarang ada udzur syar'i. Ada udzur syar'i itu artinya ada alasan-alasan yang dibenarkan oleh syariat kenapa orang itu harus menjaga jarak, tidak menempel antara satu orang dengan orang lain, yaitu karena ada potensi penyebaran. Ya, jadi menurut saya tidak ada masalah ketika sholat Idul Fitri misalnya dilakukan di lapangan dengan adanya jarak antara satu orang dengan orang lain, misalnya 1 meter atau mungkin lebih daripada itu 1,5 meter, itu tidak ada masalah karena ini ada udzur syar'i, ada alasan syar'i karena untuk menghindarkan diri dari potensi penularan virus. Ya, di samping memang itu menurut jumhur ulama tidak wajib untuk merapatkan shaf, ya, itu saya. Terima kasih. Ini mungkin ada yang ingin memperjelas tentang pembahasan 2 khutbah atau 1 khutbah di sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha. Ini mungkin kurang jelas tadi mungkin atau terlewat pembahasannya, Ustaz. Maaf, jadi khutbah Idul Fitri atau Idul Adha itu 1 khutbah atau 2 khutbah? Mungkin diperjelas lagi, Ustaz. Ya, jadi khutbah Idul Fitri atau khutbah Idul Adha itu pendapat yang lebih kuat itu adalah 2 khutbah, seperti halnya khutbah Jumat. Jadi bukan 1 khutbah, tapi ada 2 khutbah, di mana khutbah pertama itu khotib atau orang yang berkhutbah itu istirahat, duduk di antara 2 khutbah, seperti khutbah Jumat. Berarti juga harus disiapkan kursi di situ untuk khotib. Setelah selesai khutbah pertama, dia duduk dulu. Setelah itu dia khutbah yang kedua, persis seperti khutbah Jumat. Nah, ini itu pendapat jumhur ulama ya. Dari mazhab Abu Hanifah, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali itu sepakat. Yang namanya khutbah dalam setelah Idul Fitri atau setelah Idul Adha itu adalah 2 khutbah, bukan 1 khutbah. Ya. Memang ini ada perbedaan pendapat. Nanti kalau ingin lebih detailnya mengenai dalilnya masing-masing, saya pernah membuat tulisan tentang itu. Nanti bisa dicari di Google tentang tulisan saya itu.
khutbah Idul Fitri atau Idul Adha, 2 khutbah atau 1 khutbah. Ya, judulnya kurang lebih seperti itu. Tulisan saya bisa Anda cari di Google. Ya, terima kasih. Baik, ini pertanyaannya lewat teks ya. Jadi pertanyaannya, Ustadz Ahwan kalau ingat kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan ketika Idul Fitri di lapangan, bagi wanita uzur pun dianjurkan ke lapangan. Bagaimana dengan kondisi sekarang? Kalau sholat sendiri di rumah, gimana? Siapa yang khutbah? Ya. Jadi ini 2 hal yang berbeda. Jadi yang pertama itu memang ada kisah atau ada hadis bahwa Rasulullah itu memerintahkan orang-orang yang mungkin selama ini tidak pernah keluar rumah untuk keluar rumah menuju musola atau tempat lapangan untuk sholat id. Ya, wanita-wanita termasuk yang haid, wanita-wanita yang sudah tua, atau mungkin yang dipingit, wanita-wanita yang nggak pernah keluar rumah itu sampai-sampai Nabi memerintahkan ayo hadir dalam sholat Idul Fitri. Nah, tetapi dalam kondisi sekarang ya tentu ini kurang memungkinkan ya, khususnya dalam situasi kalau daerah kita ini zonanya sudah zona merah, itu akan menjadi potensi penularan ya, kecuali kalau daerah kita ini hijau dan itu kita melakukan upaya-upaya ya, misalnya social distancing, masker dan sebagainya. Nah, jadi kalau kondisinya masih belum jelas, daerah kita ini hijau atau merah ya, itu sebaiknya kita melakukan sholat idnya di rumah. Ya. Nah, bagaimana kalau di rumah? Siapa yang berkhutbah? Yang berkhutbah itu ya yang laki-laki yang mampu. Ya, kalau tidak ada ya sudah. Tidak dilakukan juga tidak apa-apa, karena seperti yang tadi saya sampaikan, khutbah untuk setelah sholat Idul Fitri atau setelah sholat Idul Adha itu hukumnya adalah sunnah, tidak wajib. Ya, jadi kalau tidak dilakukan ya tidak apa-apa, tapi memang sebaiknya itu dilakukan. Termasuk juga yang sunnah itu adalah mendengarkan khutbahnya. Jadi kalau jamaah misalnya ada satu keperluan, ada khutbah, tapi dia ada keperluan, dia boleh dia pulang dulu, tidak wajib mengikuti terus ya. Nah ini hukum mendengarkan khutbah juga sunnah, tidak wajib ya. Nah kalau ini mau dilakukan di rumah, lah siapa yang berkhutbah ya? Yang berkhutbah itu ya yang laki-laki yang mampu berkhutbah. Tapi kalau tidak ada yang mampu ya sudah, di situ berarti tidak dilakukan khutbah setelah sholat Idul Fitri, itu tidak apa-apa ya. Oke, itu jawaban saya demikian. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Pada kesempatan yang bahagia ini kita akan menjelaskan tentang bagaimana cara pelaksanaan sholat id di rumah, karena bisa jadi kita tidak bisa melaksanakan sholat id di lapangan karena ada halangan. Para ulama, jumhur ulama berpendapat bahwasanya dibolehkan sholat id di rumah bagi orang yang tidak bisa menghadiri sholat id di lapangan, sebagaimana diriwayatkan Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala bahwasanya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu pernah sholat di rumahnya, fajama'a ahlahu wa banihi, maka dia kumpulkan istrinya dan anak-anaknya, kemudian dia menyuruh budaknya untuk menjadi imam. Ini dalil yang dijadikan dalil oleh para ulama bahwasanya boleh sholat id di rumah. Adapun bagaimana cara pelaksanaannya, secara umum pelaksanaannya sama saja. Tidak ada bedanya kita sholat id di rumah dengan sholat id di lapangan. Bedanya kalau di rumah kita tidak melaksanakan khutbah, itu saja. Baik, saya ingatkan kembali bagaimana cara pelaksanaan sholat id. Sebelum sholat id kita disunahkan untuk mandi, ya, yaitu mandi tersebut kita kerjakan setelah terbit fajar agar kita mandi di hari id. Ya, setelah itu kita disunahkan juga untuk makan korma dalam jumlah witir, ya, mau 3, mau 5, mau 7, karena itu sunnah Nabi SAW. Kenapa kita dianjurkan makan korma? Untuk menunjukkan bahwasanya hari tersebut adalah hari Al-Fitr. Al-Fitr secara bahasa artinya berbuka. Idul Fitri artinya hari berbuka, artinya kita sudah tidak puasa lagi. Maka kita tunjukkan bahwasanya kita berbuka. Sebagaimana kita berpuasa karena Allah, kita berbuka juga karena Allah, dan Nabi SAW segera menunjukkan berbukanya tersebut.
Kalau tidak ada korma, maka sebagian ulama mengatakan boleh makan yang manis-manis. Kemudian setelah itu kita sholat id. Adapun sholat id, maka waktunya dimulai dari waktu syuruk, yaitu sekitar 15 menit setelah sunrise, setelah terbit matahari. Dan berakhir kata para ulama sebelum waktu zawal, yaitu sekitar 15 menit atau 10 menit sebelum azan zuhur. Di antara itu kita boleh melaksanakan sholat id. Tapi yang terbaik kita sholat id di awal waktu, di pagi hari. Adapun pelaksanaannya, maka kita bertakbir rakaat pertama 7 kali, rakaat kedua 5 kali takbir. Nah, ada khilaf di kalangan para ulama tentang 7 takbir ini. Apakah 7 takbir tersebut termasuk takbiratul ihram ataukah takbiratul ihram tidak dihitung? Ya, takbiratul ihram tidak dihitung. Ini pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Um, bahwasanya takbiratul ihram tidak dihitung. Jadi bagaimana caranya? Kita bertakbir dulu, Allahu Akbar. Ini takbiratul ihram. Kemudian kita baca doa istiftah. Setelah kita baca doa istiftah, baru kita bertakbir 7 yang disebut dengan takbirat zawaid, takbir tambahan. Kita takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, apakah di antara takbir ini ada doa khusus? Tidak ada dalil ya, dari Nabi SAW. Nabi pernah disebutkan membaca sesuatu di antara takbir-takbir tersebut. Oleh karenanya, pendapat mazhab Maliki tidak ada bacaan. Namun sebagian ulama berpendapat boleh membaca sesuatu seperti mazhab Syafi'i. Kita boleh bertakbir, boleh bertahmid, boleh bertahlil di antara takbir-takbir tersebut. Kita ulangi, kita Allahu Akbar, takbiratul ihram, kemudian kita baca doa istiftah, kemudian kita takbir 7 kali. Allahu Akbar 1, Allahu Akbar 2, ya, Allahu Akbar 3. Antara takbir satu dengan yang lainnya kita ada jeda sedikit, apalagi kalau kita jadi imam, agar makmum di belakang bisa mengikuti kita. Kita lanjutkan Allahu Akbar 4, Allahu Akbar 5, Allahu Akbar 6, Allahu Akbar 7. Setelah itu kita ta'awudz, kemudian kita baca Al-Fatihah. Setelah baca Al-Fatihah, kemudian kita baca surat. Nah, surat ini kita bisa baca, disunahkan baca surat Sabbihisma Rabbikal A'la, atau kita baca surat Qaf. Ya. Salah satunya, sunnah, seandainya seorang baca surat yang lain juga tidak jadi masalah. Setelah kita selesai baca surat, maka kita ruku, Allahu Akbar. Ya, seperti biasa. Kemudian kita sholat, sampai kemudian kita pada rakaat, mau naik ke rakaat kedua, tatkala kita sujud, ya, kita sujud, kemudian kita mau bangkit ke rakaat kedua, maka kita bertakbir. Allahu Akbar. Ya. Nah, takbir dari sujud menuju ke rakaat kedua namanya takbir al-intiqal, yaitu takbir perpindahan dari satu rukun ke rukun berikutnya, dan itu tidak dihitung, tidak dihitung. Nah, rakaat kedua kita bertakbir 5 kali. Takbir tadi enggak dihitung, kemudian kita takbir lagi. Allahu Akbar. 1, Allahu Akbar. 2, Allahu Akbar. 3, Allahu Akbar. 4, Allahu Akbar. 5. Kemudian kita baca Al-Fatihah dengan jahar. Kemudian setelah itu kita baca surat, disunahkan kita baca surat Al-Ghasyiyah atau kita baca surat Qaf, surat Al-Qamar, kita baca surat Al-Ghasyiyah atau kita baca surat Al-Qamar. Kalau tidak, kita baca surat yang lain, tidak jadi masalah. Kemudian kita selesaikan salat kita. Nah, setelah salat, apakah ada khutbah? Jawabannya, Anas bin Malik ketika mengumpulkan anak dan istrinya, beliau tidak berkhutbah. Oleh karenanya, asalnya kita tidak berkhutbah. Namun sebagian ulama seperti Ibn Qasim dari mazhab Maliki mengatakan jika berkumpul banyak orang maka ada yang berkhutbah, maka itu baik, tidak mengapa, tidak terlarang. Ya, demikian tata cara singkat ini. Semoga bermanfaat bagi kaum muslimin. Semoga Allah menerima ibadah kita. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.